Saat ini saya sedang berada di Padepokan Pencaksilat Pajajaran Cimande Kang Ius. Nah, kegiatan apa aja sih yang ada di sini? Mari kita lihat. Silat Cimande merupakan salah satu aliran pencaksilat tertua yang telah melahirkan berbagai perguruan silat di Indonesia bahkan di luar negeri. Dari 58 cabang Padepokan Pajajaran Cimande, salah satunya didirikan oleh Bapak Yusuf Sarwoedi atau yang biasa disapa Kang Ius. Hobi dan kecintaan beliaulah yang menjadi latar belakang berdirinya padepokan ini. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sarwoedi yang biasa dipanggil Kang Ius. Kebetulan saya sendiri menjabat sebagai ketua di Padepokan Pajajaran Cimande, sekaligus ownernya dari padepokan ini. Adapun berangkat dari silat Cimande ataupun aliran Cimande, saya sudah dari tahun 90 sampai dengan sekarang. Asal usul silat Cimande atau aliran Cimande. Aliran Cimande ini berangkat dari seorang guru ataupun seorang pencipta. Aliran Cimande ini diciptakan, bukan ditemukan, karena kalau satu bentuk diciptakan ini memang ada pendirinya. Kalau ditemukan itu keluarnya bisa lihat dari YouTube ataupun Google. Tapi kalau ini memang pendiri ini langsung dari Mbah Khair Cimande, itu salah satu pencipta aliran silat Cimande ataupun aliran bela diri khususnya pencaksilat. Nah, dari beliau Mbah Khair Cimande ini turun langsung memberikan ilmunya ini langsung ke Eyang Rangga Wulung, ataupun Wulung itu ngambil dari kata tertua. Jadi Eyang Rangga ini memang sesepuh dari Cimande ini sendiri yang jelas dari tahun abad ke-17 awal. Nah, beliau ini dari Eyang Rangga turun lagi ke memfasilitasi tempatnya Eyang Kartasinga di sana namanya. Dari Eyang Kartasinga temurun sampai sekarang anak-anak cucunya masih ada di Cimande di sana. Dan yang jelas aliran Cimande ini sendiri diciptakan berdasarkan sesuai dengan namanya, Cimande, jadi Cai Iman Anu Hade. Jadi sesuatu aliran air ataupun Cai itu air, Iman itu kebaikan, Mande itu air suci untuk kebaikan gitu. Jadi untuk kemaslahatan bersama. Jadi insya Allah aliran Cimande ini ataupun aliran pencaksilat Cimande ini dibentuk berdasarkan dengan akidah-akidah agama. Jadi yang pertama mendasar itu khairunas anfa'ulinas, sebaik-baiknya manusia yang bisa manfaat untuk orang banyak. Jadi bukan hanya bela dirinya, tapi banyak kebermanfaatannya di dalam Cimande itu sendiri. Dalam 3 bulan sekali, hasil dari silat Cimande ini ditandingkan guna meningkatkan skill yang dimiliki melalui tryout uji tanding. Pertandingan ini dilakukan dengan diwasit jurikan langsung oleh Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI kota setempat. Cimande ini aliran yang tertua di Jawa Barat dan seluruh Indonesia. Dan yang sangat membedakan ini sangat membedakan. Yang pertama, kultur Cimande ini aliran Jawa Barat. Aliran Jawa Barat ini kalau dalam seni tradisinya atau ibingan pencaknya itu ada tepak dua, tepak paleret. Tuh kalau dalam aspek seni budayanya. Tapi kalau dalam aspek bela dirinya, ini memang yang paling unik. Ya, paling uniknya apa? Senjatanya itu memang
kekuatan tulang ya. Jadi kemudian setelah kekuatan tulang ada yang menjadi menciri khaskan latihannya itu menyakiti tapi identik bisa mengobati gitu. Artinya apa? Latihannya keras. Jadi dari mulai memar sampai dengan patah, setelah rusak ya diperbaikin lagi. Yang sekarang itu menjadi ciri khasnya masuk di aspek pengobatan tradisional patah tulang khas Cimande. Itu yang membedakan. Jadi belum tentu seorang praktisi bela diri belum tentu menjadi seorang terapis Cimande. Jadi banyak seorang praktisi bela diri, tapi tidak semuanya orang-orang yang mengambil aliran Cimande bisa menjadi seorang terapis patah tulang Cimande. Itu yang membedakan. Tidak hanya bergerak di bidang seni budaya saja, Padepokan Pajajaran Cimande Kang Ius ini sendiri membuka pengobatan tradisional patah tulang khas Cimande. Sebelum seorang anggota atau seorang siswa yang mau memasuki silat Cimande, khususnya aliran Cimande, itu ada satu ritual. Ritualnya itu namanya dikecer, kecer atau talek. Talek itu bahasanya kalau bahasa kasarnya disumpah. Ya, jadi kalau orang tua bilangnya mah dibilangin dulu. Jadi belum sah nih kalau seorang murid kalau belum ditalek. Kalau dipereh atau dikecer itu ditetesin matanya pakai air yang sudah didoain. Nah, jadi belum sah nih kalau. Jadi bahasanya yang tadi saya bilang ditalek, dibilangin. Kamu kalau mau ikut silat Cimande, yang pertama harus patuh sama Allah. Itu yang pertama. Berarti apa? Harus mengikuti menjalankan semua perintah-perintah agama. Kalau dia orang Islam ya harus jalanin sholat 5 waktunya. Ya, terus harus apa yang dilanggar? Oh ya nggak boleh. Mabok, judi, perempuan itu nggak boleh. Itu larangan paling bahaya. Dan setelah dia mampu menguasai silatnya aliran Cimande, dan dia harus mengamalkan, wajib mengajarkan. Itu jadi salah satu patokan luar biasa. Patokan yang bisa dibilang satu kewajiban. Jadi nggak boleh yang namanya udah bisa, ya udah buat diri sendiri, nggak boleh. Itu harus diamalkan, harus disiarkan. Karena konteksnya di Cimande ini sendiri, aliran Cimande ini sendiri, khususnya di perguruan kita Pajajaran Cimande, ini syiar agama lewat budaya dan pengobatan. Tuh. Masya Allah, kalau silat Cimande ataupun aliran Cimande ini bukannya setingkat nasional aja ya. Jadi silat Cimande ini udah mendunia. Jadi banyak, kalau buka Google atau buka YouTube, itu banyak martial art Cimande style. Terutama di UK, di Inggris itu sendiri, ada seorang jurnalis yang datang ke kita untuk belajar. Kenapa dia belajar? Karena dia pengen lihat, ada penjamin mutunya langsung. Karena di sana, di luar negeri atau di UK itu sendiri, banyak yang tadi martial art Cimande style. Ternyata apa? Itu orang-orang UK sendiri yang buka klub. Dia belajarnya lewat YouTube. Jadi tidak ada penjaminnya. Nah, artinya Cimande ini sudah tercium sampai tingkat dunia. Ya. Jadi sayang, yang sangat disayangkan sendiri orang-orang kita, orang-orang asli Indonesia yang mempunyai kultur luar biasa, ya kan, khususnya di aliran Cimande Jawa Baratan ini. Orang-orang dekat nggak ada yang mau belajar, tapi orang-orang jauh seberang bela-belain belajar. Kebetulan kalau padepokan ini yang saya bangun ini, memang ini salah satu padepokan Pajajaran Cimande dari 58 cabang. Jadi dibagi wilayah. Nah kebetulan ini masuk wilayah 3. Wilayah 3 itu apa aja? Ada Depok, ada Bogor Barat, kemudian ada DKI. Nah ini tiga daerah ini atau 3 kota atau kabupaten, saya ketuanya, ketua wilayah 3. Dan kebetulan ketua wilayah 3 ini padepokannya di sini. Dan ini 58 cabang ini termasuk yang ada yang di luar negeri. Ada yang di Amerika, di Eropa, itu lengkap, ada semua. Dan latar belakangnya kenapa ini sampai kita mendirikan, saya pribadi, ya, jadi memang yang pertama, yang mendasari saya ingin membangun ini, yang pertama kecintaan. Ya, berangkat dari hobi, kemudian cinta, timbul rasa ingin memiliki. Dan berdirinya ini, tepatnya itu saya ambil dari tanggal lahir saya, 16 September 2009. Bukan lahir saya 2009, tapi ngambil dari tanggal lahir sama bulannya. Jadi biar gampang. Di padepokan ini kita kurikulumnya ada reguler,
kemudian ada PPA. PPA itu pusat pelatihan atlet untuk prestasi, kemudian privat sama khusus tradisinya. Jadi ada 4 yang buat rutinan di sini. Nah kalau untuk yang regulernya biasanya kita hari Sabtu sore dari jam ba'da asar jam 3.40 itu sampai dengan jam 18, jam 6 selesai. Nah kalau untuk kelas-kelas pekerja itu ada di hari Sabtu pagi biasanya jam 9 sampai dengan jam 12. Nah lanjut session yang selanjutnya sore tadi reguler anak-anak. Dan Minggu itu khusus untuk PPA-nya, pusat pelatihan atlet prestasi di hari Minggu jam 9 sampai dengan jam 12. Dilanjut sorenya yang untuk pembinaan atlet usia-usia dini, itu yang kelas-kelasnya untuk orang-orang pilihan lah, bisa dibilang privat. Hikmah yang pertama yang saya dapat itu banyak saudara, silaturahmi, karena ngambil dari kata silat itu silaturahmi. Pencak itu ngambil dari panca, ngambil dari 5 panca indera, kemudian untuk silaturahmi, insya Allah berkah. Jadi selain banyak saudara, badan kita sehat karena ilmu silat atau olahraganya, terus kebermanfaatan untuk umat semuanya ya, karena banyak orang yang perlu kita bantu, terutama orang-orang yang nggak mampu, orang patah, nggak punya uang, kita bantu di sini. Karena nggak akan kita tanya ketika ada pasien datang patah datang ke sini, kita nggak akan tanya punya duit berapa, bayar berapa, enggak. Tapi kita bantu dulu. Harapan saya terutama untuk anak saya sendiri dan buat umumnya, buat lingkungan dan umumnya untuk khususnya para pecinta pencak silat. Mudah-mudahan dengan adanya konten-konten yang berkaitan dengan bela diri khususnya pencak silat Cimande ini menjadi satu respon yang sangat luar biasa lah, dalam arti ini menjadi satu acuan buat para penerus-penerus, terutama usia-usia dini sampai dengan yang mahasiswa nih, biar satu ya, ngerti ini kulturnya kita, ini seni budaya kita, jangan sampai punah di negeri sendiri. Karena apa? Nggak mau mempelajari. Padahal dari kultur ini jangan terkesannya pakaian hitam-hitam ini identik dengan mistik, tapi enggak. Karena pakaian hitam-hitam ini menandakan kerendah hatiannya seorang pencak silat, gemah ripah roh jinawi kalau kata orang Jawa Barat bilang. Mudah-mudahan regenerasi ke bawahnya, terutama anak-anak saya nanti, bukan hanya sifatnya meneruskan sejarah, tapi membuat sejarah-sejarah yang baru, terutama yang baik untuk pengembangan tradisi khususnya di pencak silat itu sendiri. Selama saya belajar di Padepokan Kang Ius, alhamdulillah banyak pelajaran tentang mengenai kehidupan, bersosialisasi dengan masyarakat yang dulunya awalnya saya hanya memikirkan diri sendiri, tidak tahu yang namanya budaya. Alhamdulillah di sini saya sudah bisa manfaat buat orang-orang, terutama di budaya ini saya belajar gak hanya pencak silat, belajar pengobatan juga sesuai ajaran di Padepokan Kang Ius yang diajarkan kepada murid-muridnya.